Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya untuk kelas 12 yang materi belajar bahasa Inggris hari ini, kemudian hari Rabu. Selamat menikmati, selamat memahami, selamat mempelajari materi pertama yang minggu lalu sudah Bapak kasihkan materi berupa catatannya. Namun kali ini Bapak akan coba sampaikan untuk sedikit memberikan penjelasan terkait dengan materi awal di bab pertama itu tentang teks biografinya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai untuk pembahasannya. Namun sebelumnya saya akan coba memperkenalkan terlebih dahulu, karena untuk di kelas 12 ini saya baru mengajar untuk angkatan kelas 12 sekarang, karena sebelumnya di kelas 12 lulusan kemarin, kemudian di kelas 10 dan kelas 11. Mungkin juga ada beberapa kelas yang pernah saya ajarkan untuk kelas 1 atau kelas 2, namun alangkah baiknya kita lebih kenalan lebih baik lagi. Oke, nama saya Taryono, kemudian boleh kalian memanggil saya Mr. T. Kemudian saya mengajar bahasa Inggris, dan alamat tempat tinggal saya ada di Perumahan Villa Permata, Blok CC2 nomor 12, Sumberjaya, Tambun Selatan. Baiklah, untuk bahan material yang pertama yaitu tentang biografi teks atau teks biografi. Namun mungkin dari teman-teman semua sering sekali mendengar apa itu biografi teks atau teks biografi, sering pernah membaca, kemudian pernah menemukan baik itu di media massa online atau mungkin media koran ataupun mungkin berupa bentuk buku dan lain sebagainya. Ada pertanyaan pertama, itu what is biography? Apa sih yang dimaksud dengan biografi itu? Ya, penjelasan singkatnya adalah biography text is a detailed description or account of a person's life and written by someone else. Nah, dari pemaparan singkat ini bahwa yang dikatakan dengan biografi adalah sebuah penggambaran secara menyeluruh, secara detail tentang kehidupan kepribadian seseorang, yang mana tulisan itu tidak ditulis oleh dirinya sendiri, melainkan dituliskan oleh orang lain. Jadi tidak ada yang namanya sebuah tulisan biografi yang menulis orang itu sendiri, melainkan dituliskan oleh orang lain. Kemudian yang kedua adalah function. Function itu adalah fungsi daripada bentuk teks biografi itu sendiri. Ya, ada beberapa fungsinya, yaitu yang pertama, to know a person's story about his or her life outside of any accomplishment this person may be known for. Maksudnya adalah, dari penjelasan singkat ini bahwa yang namanya fungsi daripada biografi adalah untuk mengetahui tentang riwayat kehidupan seseorang, baik kehidupan di luar ataupun di dalamnya, yang mungkin boleh diketahui oleh orang lain. Nah, itu seperti itu fungsi yang pertama. Kemudian ada juga fungsi yang kedua, yaitu to give many information easily and educate the readers. Nah, dari fungsi yang kedua ini adalah yang mana fungsi daripada teks biografi adalah untuk memberikan banyak sekali informasi secara mudah dan sederhana, mudah dipahami oleh orang lain, lalu bisa memberikan sebuah pendidikan tersendiri bagi yang membaca. Artinya bisa menjadi referensi, bisa menjadi panutan, bisa menjadi figur buat kita. Ya, dimana kita bisa mungkin sedikit meniru apa yang menjadi kesuksesan daripada si tokoh tersebut. Kemudian yang ketiga adalah
Characteristic of biography. Nah, maksudnya apa? Di sana ada ciri-ciri daripada biografi itu apa? Ada sekitar kurang lebih 3-4 poin di sini untuk ciri biografi. Ciri yang pertama adalah biography is not written by subject and always written in third person. Ya. Jadi biografi itu selalu dituliskan dalam bentuk kata ganti orang ketiga dan tidak dituliskan dengan subjek itu sendiri. Contoh, pada saat saya membuatkan sebuah autobiografi atas nama Soekarno atau misalkan siapa, nah di sana saya tidak terus menuliskan dengan kata Soekarno adalah seorang presiden Indonesia selama kurang lebih berapa periode misalkan. Enggak, mungkin hanya di awalnya saja saya mengatakan kata Soekarno tersebut. Selebihnya kesananya terus nanti itu akan saya sebutkan dengan kata ganti orang ketiga. Yang seperti apa kata ganti orang ketiga itu? Nah, tergantung yang kita bicarakan itu laki-laki atau perempuan nih. Ya. Sehingga kalau saya menceritakan Soekarno, maka saya akan menuliskan kata ganti orang ketiga itu dengan kata he. Nah, bagaimana kalau misalkan saya dengan Cut Nyak Kartini misalkan. Nah, itu berarti saya akan menggunakan kata ganti orang ketiga berupa she. Nah, itu seperti itu. Jadi awas, dalam penulisan biografi itu tidak menggunakan subjek orangnya, tapi menggunakan kata ganti orang tersebut. Kemudian ciri yang kedua, yaitu based on research. Maksudnya apa? Based on research itu adalah berdasarkan pengamatan, berdasarkan penelitian terlebih dahulu, tidak sembarangan dalam membuat sebuah biografi seorang tokoh. Artinya apa? Untuk menghindari kekeliruan, kesalahan penulisan, kesalahan tafsir bagi yang membaca terhadap cerita atau karakter atau tokoh yang kita buatkan biografinya. Jadi jangan sampai kita ceritanya adalah A, tapi kita menuliskannya B. Artinya tidak sinkron, tidak sama, dan nanti akan menimbulkan sebuah polemik, akan menimbulkan sebuah permasalahan yang besar di kemudian hari terhadap apa yang kita tuliskan. Nah, jadi untuk menghindari itu, tulisan kita harus sesuai dengan yang namanya pengamatan kita. Amati dulu tokoh itu apa, siapa, seperti apa, keluarganya bagaimana, seperti apa. Baru kita menuliskan. Jangan menuliskan dulu baru melihat. Nah, itu kebalik ya. Kemudian ciri yang ketiga adalah describes the person surrounding. Artinya menggambarkan orang tersebut secara keseluruhan semuanya. Ya, dimulai dari kata where, when, dan how the person's life. Ya, artinya dimulai dari awal pengenalan, kemudian dia menyebutkan dari mana, kemudian kapan dilahirkan, bagaimana kehidupannya, bagaimana lingkungannya, dan bagaimana kehidupannya. Semua ceritakan dari awal sampai akhir. Kemudian ciri yang keempat adalah use vivid language to narrate events. Jadi untuk menarasikan kejadian-kejadian yang dialami oleh si tokoh yang kita buatkan biografinya harus menggunakan bahasa yang jelas, bahasa yang mudah dipahami, ya tidak bertele-tele, singkat, padat, dan jelas. Artinya dalam memberikan sebuah gambaran dan memberikan sebuah narasi itu bagaimana cara kita menyajikan sebuah sajian bahasa penyampaian kepada yang membaca dengan bahasa yang simple, dengan bahasa yang sederhana. Yang penting bahasanya mudah dicerna dan dipahami oleh orang lain. Nah, itu terkait dengan karakteristik. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah terkait dengan generic structure. Apa itu generic structure? Generic structure di sini maksudnya adalah sebuah struktur daripada teks biografi itu sendiri. Ya, dalam hal ini untuk struktur teks biografi ada tiga. Ada tiga bagian. Yang pertama adalah bagian orientation atau introduction, yang mana kontennya adalah di sini terkait dengan perkenalan tokoh. Mulai yang tadi saya sebutkan, kapan, di mana, siapa, bagaimana.
Itu sedikit akan menggambarkan dalam introduction paragraf pertama itu tentang pengenalannya. Penjelasan singkatnya adalah it is the opening paragraph gives the reader the background information of the person. Artinya, sebuah paragraf awal orientasi ini yang mana memberikan kepada pembaca itu tentang latar belakang informasi terkait orang atau tokoh yang kita buatkan biografinya. Ya, dimulai menyebutkan mungkin di mana dia tinggal, kemudian lahirnya di mana, keluarganya seperti apa, siapa, profesi apa. Mungkin disebutkan minimal gambaran awalnya untuk nanti menuju ke hal-hal yang lebih dalam lagi terkait dengan tokohnya. Kemudian struktur yang kedua adalah events. Event itu kejadian-kejadian. Nah, di sini dalam bagian event ini should be chronological order. Artinya adalah semua kejadian yang dialami oleh si tokoh itu harus berurutan. Kalau kita mulai dari bawah, berarti kita ke atas. Tuh, bawah ke atas. Ya. Kalau dari atas ke bawah. Tapi biasanya itu runut dari A sampai Z. Dari 1 sampai 10. Tidak ada acak-acakan. Ya. Jadi tidak ada 1, 3, 10, 5, 4, 7, enggak. Jadi harus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Ya. Masuk urutannya itu. Jadi tidak terpisah-pisah, tidak terpotong-potong. Selalu runut, ya, berurutan kejadian-kejadiannya. Kemudian yang terakhir adalah reorientation atau closing. Nah, pada bagian reorientation atau closing ini ada pendapat yang mengatakan bahwa untuk bagian ketiga ini adalah boleh ada, boleh enggak. Artinya apa? Kok boleh ada, boleh enggak? Ya, tergantung kembali ke yang membuat biografi itu sendiri. Diperlukan atau tidak. Ya, karena isinya itu berupa kesimpulan atau komentar atau pandangan daripada penulis terhadap orang tersebut, ya, orang atau tokoh tersebut. Artinya kalau mungkin dia punya pendapat atau pandangan terhadap tokoh yang dibicarakan, ya silahkan dituliskan. Tapi kalau menurutnya tidak perlu, ya tidak jadi masalah. Tidak akan mengurangi maksud daripada pembuatan teks biografi itu. Tapi mungkin alangkah lebih baiknya ketiga generic structure ini tercantum dalam satu bentuk teks biografinya. Akan menjadi komplit, akan menjadi lengkap. Ya, bagian-bagian tidak ada yang hilang. Ya, memang mungkin presentasinya adalah 90% struktur ini dipakai oleh semua orang yang buat biografi. Mungkin hanya sekitar 10% yang tidak menggunakan. Tapi secara keseluruhan, secara umum, untuk reorientasi ini bisa digunakan. Seperti itu. Kemudian, pembahasan saja adalah grammar and language features. Di sini maksudnya adalah ciri daripada kebahasaan yang dipakai pada saat kita membuat teks biografinya. Ya, ada beberapa macam. Yang pertama adalah ciri yang pertama selalu menggunakan bentuk simple past tense. Yang mana simple past tense ini adalah kalau di urutan bentuk tenses dia ada di urutan nomor 5. Identik dengan menggunakan kata kerja berbentuk kedua. Ya, kedua ya, ingat kedua. Kemudian contohnya adalah she lived in Bekasi with her family. Dia tinggal di Bekasi dengan keluarganya. Ada kata yang digarisbawahi. Nah, ini kata yang digarisbawah ini, kata lived, ini adalah kata kerja bentuk kedua. Kata kerja bentuk kesatunya atau kata dasarnya adalah tidak ada huruf D-nya, tinggal live-nya saja. Seperti itu. Kemudian contoh selanjutnya adalah he was born on April 20, 1988. Nah, dia dilahirkan pada tanggal 20 April 1988. Nah, ada dua contoh yang berbeda di sini. Yang pertama adalah bentuk contoh dalam bentuk kalimat verbal. Contoh yang kedua adalah dengan menggunakan bentuk kalimat nominal. Apa sih bedanya?
antara kalimat verbal dan juga kalimat nominal. Kalau kalimat verbal itu cenderung lebih menggunakan kata kerja. Contohnya, yang seperti apa itu kata kerja? Kata yang mengandung unsur gerak daripada badan kita, ya, atau mengandung unsur hal yang kita kerjakan. Apa itu kata kerja? Kata kalimat nominal? Kalimat nominal adalah kalimat yang tidak menggunakan kata kerja, melainkan penggantinya adalah kata kerja bantu atau to be. Di sini tercantum ada was, bisa juga menggunakan were, bisa juga menggunakan had. Nah, seperti itu. Kemudian ciri kebahasaan selanjutnya adalah temporal sequence atau urutan waktu. Ya, mohon maaf untuk contohnya yang di garis bawahinya bukan was died ya, tapi when he was child sebagai urutan waktunya. His father was died when he was child. Jadi yang di garis bawah itu harus yang ini. Nih, ya. Dia tinggal ayahnya meninggal pada saat dia masih anak-anak kecil. Kemudian ciri kebahasaan yang ketiga adalah fokus on specific participation. Artinya fokus pada bagian-bagian penting atau bagian-bagian lebih spesifik, lebih khusus. Ya, biasanya menggunakan kata kerja. Ya, action verb. Contoh, he spent his study time in his hometown. Dia menghabiskan waktu belajarnya di kampung halaman. Ada kata spend ini juga menggunakan kata kerja bentuk kedua. Karena untuk kata kerja bentuk satunya adalah spend, tapi menggunakan belakangnya D, bukan T. Kemudian, contoh yang saja adalah he worked in several company in Jakarta for 10 years. Sini sudah lengkap, ada kata kerja bentuk pastenya kedua, kemudian ada urutan waktunya, ya. Lalu selanjutnya adalah contoh. Ini contoh orientation tentang tokoh Abraham Lincoln, ya. He was born in 1809 in Kentucky, USA. He worked on the farm of his father. He attended school for less than a year, but taught himself to read and write. He did different types of jobs before. He settled as a high social lawyer. He was gradually drawn in politics. Nah, ini menceritakan tentang awal mulanya dia. Si Abraham itu dilahirkan di mana, kemudian dia bekerja di pertanian ayahnya, kemudian dia masuk sekolah, kemudian dia belajar sendiri menulis dan membaca, ya. Jadi di sini ceritakan sedikit tentang si Abraham Lincoln ini. Kemudian ada di sini ada sekitar 3 paragraf, panjang-panjang juga paragrafnya nih. Nah, dia menceritakan berbagai macam permasalahannya, ya. Kemudian pada saat dia mengikuti pemilu di USA dan mencoba jadi presiden, dan pada akhirnya, ya, dia mendapatkan banyak permasalahan, ya. Jadi berurutan misalnya, ya. Kemudian yang terakhir adalah tentang reorientation, dan dia pada akhirnya terpilih menjadi presiden Amerika yang kedua. Nah, itu seperti itu. Kemudian nah, ini sedikit, ya, contoh autobiografi daripada Abraham Lincoln, ya. Mungkin sedikit banyak dari teman-teman sudah pernah dengar tentang nama tersebut, ya. Baiklah, cukup sekian mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, ya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya, dan pahami penjelasan ini dengan baik dan sama. Nanti setelahnya akan ada tugas mandiri yang harus kalian kerjakan, ya. Tunggu informasi selanjutnya di hari minggu depan atau minggu keempat.
Oke, saya akhiri dari topik ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.